Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ayu Lestari. Pada video kali ini kita akan mengapresiasi karya Sufi yang berbentuk puisi yang berjudul Hanyut Aku karangan Amir Hamzah. Amir Hamzah lahir pada hari Selasa tanggal 28 Februari tahun 1911 di Kampung Pakubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Dalam silsilah keluarga, ia diketahui seorang keturunan bangsawan Langkat, yaitu Tengku Muhammad Adil yang di masa hidupnya menjabat sebagai pangeran atau wakil sultan di Langkat Hulu dan berkedudukan di Binjai. Tengku Muhammad Adil kemudian diberi gelar Pangeran Bendahara Paduka Raja, suatu gelar tertinggi di daerah tersebut. Puisi yang berjudul Hanyut Aku karya Amir Hamzah adalah puisi yang mengangkat tema ketuhanan, yaitu satu tema yang mampu memantik perasaan manusia untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dalam konteks kedekatan dengan Tuhan ini, puisi bukan lagi membicarakan fenomena-fenomena dalam ranah lahiriah manusia. Lebih dari itu, intensitas tema sudah mencapai pada tataran kompleks yang membahas tentang pengalaman-pengalaman batin manusia dalam perjalanan menuju yang tunggal. Tema ketuhanan dalam puisi Hanyut Aku dapat diidentifikasi pada kata kekasih. Kekasih yang disebut-sebut oleh aku lirik ini bukanlah yang maujud, melainkan kekasih mistikal. Selain itu, judul Hanyut Aku juga muncul dua kali dalam lirik 1 dan 2. Nah, dalam puisi ini dapat menjadi penguat tentang kerinduan aku lirik kepada Tuhan. Tekanan kerinduan itu memuncak sehingga membawanya pada keadaan sunyi. Dengan demikian, diksi-diksi tersebut sebenarnya mewakilkan keriuhan batin pengarang. Pada puisi Hanyut Aku, pendakian rohani dalam rangka menuju yang tunggal diekspresikan oleh Amir Hamzah dengan eksplorasi kata yang mampu menukik ke relung jiwa. Cara itu kemudian membentuk nada yang mengesankan bagi pembaca, sehingga selalu menghayati hakikat dirinya sebagai makhluk atau sesuatu yang diciptakan. Penggunaan diksi Hanyut Aku dalam lirik 1 dan 2, sunyi pada lirik 4, tenggelam dalam malam, lirik ke-8 adalah kesatuan situasi batin yang mampu secara halus membawa pembaca pada perasaan rindu kepada Sang Kholik. Dari diksi-diksi itulah terbentuk suasana sepi, sunyi, khidmat, bahkan menghanyutkan. Suasana batin yang demikian pada hakikatnya tidak bisa dihindari oleh manusia yang menempuh jalan menuju yang tunggal. Puisi ini tampak memiliki perihal perasaan, yaitu sunyi, sepi, dan kerinduan dari manusia yang fana. Pada puisi Hanyut Aku ini, kesadaran spiritual pengarang menimbulkan perasaan yang begitu kompleks. Tensi kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan sudah mencapai puncak. Akibat kerinduan yang tidak tertangguhkan itu, maka kemudian menimbulkan perasaan sunyi dan sepi yang menghanyutkan jiwanya. Semua perasaan itu tampak pada lirik-lirik berikut. Hanyut aku kekasihku, hanyut aku. Ulurkan tanganmu, tolong aku. Sunyinya sekelilingku. Ia semakin dirundung oleh hasrat spiritualnya. Dalam kesunyian dan kesepian itu, pengarang merasa terpencil karena tidak ada yang mampu untuk meredam gejolak-gejolak batinnya. Bahkan, keriuhan perasaan sebagai akibat dari kesadaran spiritualnya itu seakan terasa mematikan. Tiada suara kasihan, tiada angin mendingin hati, tiada air menolak-ngelak. Langit menyerkap, air berlepas tangan, aku tenggelam, tenggelam dalam malam. Air di atas menindih keras, bumi di bawah menolak ke atas. Mati aku, kekasihku, mati aku. Puisi Hanyut Aku memperlihatkan bentuk tipografi yang bebas. Artinya ada upaya penyimpangan terhadap konvensi-konvensi puisi. Penulisannya tidak lagi terikat oleh bentuk bait-bait, melainkan lirik-lirik yang hanya membentuk satu bait. Jumlah liriknya hanya 13, sehingga tergolong pada puisi pendek. Penulisan lirik-lirik tersebut masih seperti puisi pada umumnya, yaitu dimulai dari tepi kiri yang teratur menuju tepi kanan. Pada puisi Hanyut Aku, Amir Hamzah cenderung menggunakan diksi-diksi liris yang turut membangun emosi pembaca. Untuk menggambarkan perjalanan spiritualnya, ia memilih frasa Hanyut Aku sebagai judul puisi juga lirik ke-1 dan ke-2. Hanyut memiliki arti terbawa, terlalu asik. Arti tersebut memperjelas situasi batin penyair yang sudah dipenuhi dengan hasrat kuat untuk bertemu dan bersatu dengan Tuhan. Ia terlalu asik dan terlena oleh kesadaran spiritual yang akhirnya mencapai puncak. Rasa yang menghanyutkan itu ternyata menimbulkan kesunyian bagi penyair. Untuk menyatakannya, penyair memilih diksi tiada suara kasihan, tiada angin mendingin hati, tiada air menolak-ngelak pada lirik ke-5 sampai ke-6. Pilihan kata tersebut mempertegas tentang bagaimana penggambaran spiritual yang ditemunya. Itu telah membentuk
ekstasi mistik, yaitu puncak dari seluruh guncangan dan pengalaman batin. Puisi Hanyut Aku karya Amir Hamzah setidaknya memiliki dua nilai penting, yaitu nilai karya sastra dan nilai religiulitas. Sebagai karya sastra, puisi tersebut adalah produk kata-kata yang lahir dari proses kreatif panjang penyair Saleh. Sebagai karya yang bernilai religius, pengarang tampak memberi penekanan tentang hakikat hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia adalah fana dan akan kembali pada Yang Maha Kekal. Dengan demikian, sebagai makhluk yang difasilitasi akal, bekal yang perlu dipenuhi adalah pengetahuan tentang Tuhan. Hakikat hablu minallah yang menjadi kecenderungan dalam kedua puisi mampu memperluas perasaan manusia atau pembaca agar keyakinan kepada Tuhan terbentuk dalam dirinya. Ia akan merasa bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap sandi kehidupan. Akibatnya, apapun yang menjadi aktivitas di dunia akan selalu melewati proses pertimbangan yang dapat mendatangkan perkara-perkara baik dan bukan sebaliknya. Nah, dari analisis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa puisi yang berjudul Hanyut Aku karangan Amir Hamzah merupakan puisi sufi. Karena pada puisi ini temanya mengangkat tentang ketuhanan dan juga tema yang mampu memantik perasaan manusia untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan amanat dalam puisi ini mengandung tentang nilai-nilai religius. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.